Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur tidak lupa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang hakikat, harkat, martabat, serta fitrah manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian harkat manusia yang akan disampaikan oleh Kak Delvi. Kepada Kak Delvi dipersilakan. Yang pertama, hakikat manusia. Seperti kita ketahuan, pengetahuan tentang hakikat manusia secara mendasar dalam Islam telah terdapat konsepsi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an yang dikembangkan lebih lanjut oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Dari segi biologis dan fisiologis, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna dan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, menunjukkan ada 3 kata yang digunakan Al-Quran dalam menyebut manusia. Yang pertama, Bashar, yang kedua, Nasato Unas, yang ketiga, Bani Adam dan Zuriyah. Sebagai makhluk yang mulia, manusia dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang keberadaannya di dunia ini untuk mengadakan sesuatu. Yang kedua, manusia ada untuk berbuat yang baik dan membahagiakan manusia. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan dalam hidup. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan. Harkat dan martabat manusia. Dengan adanya penanaman nilai Pancasila akan terwujud rasa kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan jauh dari adanya konflik agama. Jadi, segala peraturan yang ada dan berlandaskan dengan Pancasila, pada setiap sila yang terkandung dalam Pancasila mempunyai maksud sendiri. Akan tetapi, secara keseluruhan, kelima sila ini merupakan kesatuan yang sistematis dan menjauhi satu sama lainnya. Yang selanjutnya itu fitrah manusia. Yang pertama itu pengertian fitrah manusia. Secara etimologi, kata fitrah berasal dari bahasa Arab yaitu fatara, yang berarti merobek, membelah, menciptakan, terbit, tumbuh, memerah, berbuka, sarapan, sifat pembawaan yang ada sejak lahir. Menurut Al-Quran sendiri menyebut fitrah dengan segala bentuk derivasinya sebanyak 20 kali. Berdasarkan hasil pelacakan dan penghimpunan ayat-ayat tersebut, diperoleh makna bahwa fitrah berarti ciptaan, perangai, tabiat, kejadian, asli, agama, Islam, dan tauhid. Muhaimin dan Mujib merangkum beberapa makna fitrah. Yang pertama yaitu suci, agama Islam, tauhid, murni, kecenderungan untuk menerima kebenaran, potensi dasar manusia sebagai alat untuk pengabdi atau ma'rifatullah. Yang selanjutnya itu ketetapan, yang selanjutnya itu tabiat alami yang dimiliki manusia, dan wahyu dari Allah. Karakteristik fitrah manusia. Fitrah dalam pandangan Al-Ghazali adalah suatu sifat dasar manusia yang mengandung keistimewaan-keistimewaan. Berfirman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemampuan dan kesediaan untuk menerima kebaikan dan keburukan, dorongan ingin tahu dan hakikat kebenaran, dorongan biologis atau syahwat dan insting, serta kekuatan atau dorongan lain yang bisa dibina dan dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa iman menjadi pangkal dari fitrah, yang oleh Al-Faruqi dinyatakan pada awalnya sebagai suatu kategori kognitif selain sebagai kategori etika. Menurut Muhammad 1997 menjelaskan bahwa selain terikat dengan realitas bahwa manusia, fitrah juga berarti bagi keyakinan, nilai-nilai dan sikap dalam kehidupan, pandangan dunianya dan interaksi dengan lingkungannya.
Khalifah di muka bumi ada dua, yakni tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya yaitu dua argumentasi manusia dijadikan khalifah di muka bumi yang dapat dikemukakan, yaitu yang pertama, kemuliaan manusia pertama yakni Nabi Adam alaihissalam yang dapat digambarkan adanya perintah Allah supaya malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, khalifah Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ini adalah karena mempunyai kemungkinan untuk dibebani amanat kemanusiaan serta pertanggungjawaban dari amal usahanya serta rentetan cobaannya. Itulah presentasi dari kelompok 2. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.